Hai guys, balik lagi di Jalan-Jalan News seperti biasa bareng aku Davinda. Nah, saat ini aku lagi ada di salah satu museum tertua yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan tepatnya ada di kota Surakarta nih, di kota Solo. Namanya Museum Radia Pustaka Surakarta. Nah, museum ini adalah museum umum yang di dalamnya bakal banyak banget koleksi yang menarik ada di dalam. Makanya kalian penasaran? Langsung aja ikutin perjalanan aku tetap di Jalan-Jalan News. Selamat pagi. Pagi. Ini mbaknya Yanti. Oh iya, Mbak Yanti sebagai apa? Edukator kalau edukator di sini. ya di sini ya. Oke. Pas banget nih aku ketemu Mbak Yanti sebagai edukator yang ada di museum ini ya, Mbak. Iya. Oke, berarti aku boleh dong diajakin keliling di museum Boleh. ini biar lebih tahu lebih dalam ya apa aja koleksi yang ada di sini. Oke, siap. Nah, kalau untuk Museum Radia Pustaka sendiri, pendirinya adalah beliaunya ini, namanya KRA Sosro Diningrat IV. Beliau adalah patih masa Pakubono 9 sampai 10. Jadi sebelum museum di sini dulu di tempat rumah beliau di daerah Kepatihan, terus pindah ke sini 1 Januari 1913. Oh, kayak gitu. Berarti sebelumnya historisnya. rumah Iya. pribadi. Kalau jadi apa namanya? Ini rumah Belanda, terus dibeli oleh Pakubono 10 jadikan museum sampai sekarang. Oh, ini bangunannya berarti masih asli ya? Iya, masih asli. Oke. Kayak gitu. Terus selanjutnya? Kalau untuk koleksinya sih memang mayoritas lebih ke budaya Jawa ya. Iya, Meskipun nanti kami juga punya koleksi yang dari luar, dari Thailand punya, dari Prancis punya. Nanti kita langsung ke ruang keramik dan kemudian ke ruang senjata atau ruang tosan aji seperti itu. Monggo. Mungkin bisa ke ruang mana dulu nih, Mbak? Keramik dulu? Keramik dulu atau sini dulu boleh? Sini Sini dulu aja ya. ya. Oke, kita ke ruang tosan aji sebelah sini. Nah, ini yang di ruang tosan aji. Selain keris, kami juga punya senjata tongkat seperti ini. Selain dari Jawa juga ada yang dari Bali. Kerisnya Dari seperti Bali. ini. Kalau Bali memang ukurannya lebih besar ya. Dan mereka lebih ke banyak hiasan atau permatanya seperti ini. Kalau yang di Jawa lebih simple seperti yang di sana. Nah, kami juga punya senjata juga yang namanya tombak, yang sebelah sana itu memang tinggi-tinggi, jadi dulu dipakai prajurit juga ya. Jadi yang sebelah kanan itu namanya ada supit urang, itu biasanya memang ditohok ke leher, jadi jarak jauh gitu. Jadi di tengah itu ada kayak apa, engsel ya, jadi nanti bisa ngekat, jadi kayak gunting kalau sudah kena kertas kan langsung gunting lah itu, tapi langsung ke leher. Tapi bisa menggunting? Iya, langsung ke leher, gunting leher seperti itu. Memang lebih apa ya, kalau senjata yang tradisional kita lebih canggih juga, jangan sampai kalah dengan orang-orang Belanda, dengan musuh ya seperti itu. Tapi kalau yang sebelah kiri sendiri itu yang canggah, itu biasanya perut, bisa disasar ke perut. Jadi bisa apa? Ya dulu kalau berburu juga bisa untuk hewan, tapi bisa juga kalau pas perang juga dengan orang ya. Iya, dengan untuk musuh. kolonial. Kolonial seperti itu. Terus ada juga kalau koleksinya banyak, ada lemarinya itu namanya gedong atau glodok untuk menyimpan koleksi keris seperti itu. Oh gitu. Iya. Tapi itu lemarinya emang udah dari dulu atau? Dari dulu. Dari dulu ya? Cuma ini sudah tidak ada isinya, jadi koleksinya keluar semua, cuma ditutup ya, karena untuk kadang pengunjung juga iseng ya buka lemari tutup nanti takutnya rusak. Iya, seperti itu. benar-benar. Nah di sini juga ada foto jamasan sama proses pembuatan keris. Kalau jamasan memang setiap tahun kami ada namanya konservasi atau perawatan koleksi. Jadi nanti sekitar 10 sampai 20 koleksi yang keluar untuk dibersihkan atau dimandikan seperti itu. Kalau di keraton di Mangkunegaran ada sendiri ya proses seperti itu. Cuma kalau di sini juga ada. Lebih ke kalau di istilah permusiman untuk perawatan atau konservasi seperti itu. Oke, kita ke ruang perunggu ya sebelah sana.
Oke, nah di ini sini ada apa ini, Mbak? Kalau yang di ruang keramik memang lebih ke koleksi apa namanya gerabah, ada keramik, ada kristal ya. Terutama yang di sini kami mempunyai ini spesial, ada namanya piring sewon. Piring Jadi, sewon. ini untuk memperingati 1000 hari meninggalnya seseorang. Nah, yang spesial ada milik dari Pakubuwono 10 sama Pakubuwono 12. Jadi ini sebenarnya kayak souvenir. Karena kalau di kita masih di Jawa ya ada kayak 7 hari, Iya. 40 hari sampai nanti terakhir 1000 hari. Nah, ini yang wafat terakhir aja adalah Pakubuwono 12. Kalau sekarang kan Pakubuwono 13. Jadi jatuh 1000 harinya 2007 seperti ini. Meskipun ada beberapa ini dari keluarga keraton, ada yang hanya pakai tulisan, nggak pakai foto, ada beberapa seperti ini. Ini yang pakai foto ya? Iya, kalau yang ini Pakubuwono 10 ini nggak pakai foto tapi hanya bertuliskan huruf Jawa. Tapi bentuknya tray atau nampan sih, nggak piring. Bukan piring ya. Cuma kalau budaya di masyarakat kita sebenarnya untuk nyewu bisa jadi souvenirnya pakai payung, ada yang pakai sajadah, kasih buku Yasin. Kalau sekarang Iya, lebih sekarang lebih gitu ya. lebih apa ya, orang mungkin kreasi ya. Kadang juga ada jam dinding seperti itu. Oh iya, benar-benar. Terus kalau yang sebelah sana ada koleksi kristal, itu alat makan, minum, biasanya untuk pesta juga sih. Jadi Di gelas, keraton? iya di Ya, keraton, oke. keluarga keraton. Hampir sama yang di sini juga ada kristal, ada keramik. Biasanya ada kalau event-event tertentu ada tulisan, ada kasih foto juga seperti kayak piring sewon tadi. Cuma kalau yang warna kuning sama hijau ini sebenarnya lebih ke koleksinya di Mangkunegaran sih. Kalau di keraton warna ciri khasnya adalah warna biru emas kayak gitu, yang pintu ini. Oh iya. Karena di Radia Pustaka memang backgroundnya dari historisnya dari Kasunanan Keraton ya, seperti itu. Kalau ini memperingati apa ini, Mbak? Gelas Kalau gelasnya? ini dari Mangkunegoro 7 sekitar itu sih. Kayak gitu. Sewon juga. Sebenarnya bukan sewon, kayak kadang kayak apa ya, ulang tahun atau memperingati seperti itu ya. Pakai foto. Ini Kalau sebenarnya kristal Belanda. asli Iya, ya? ini kristal. Ini yang Belanda ini, kalau ini versi Belanda. Seperti ini. Emang dari zaman Belanda? Iya, zaman Belanda. Zaman Belanda? Ha-ha, Oke. seperti itu. Cuma kalau sekarang kan tren-tren seperti ini muncul lagi ya, Iya, untuk benar. di peralatan rumah tangga seperti itu. Sekarang alat untuk lebih ini pesta. ya, klip-klip. Klip-klip mungkin banyak nggak, kristal kan mahal ya, Iya. seperti itu. Replika. Heeh. Oke, setelah ini kita kemana ini, Mbak? Kita lanjut ke ruang gamelan. Nah, ini kita udah ada di ruang gamelan ya, Mbak. Oke. Iya. Di sini ada Kalau apa di ruang sini, gamelan ini ada sebenarnya beberapa koleksi ya. Selain gamelan nanti ada wayang yang memang satu paket. Terus nanti di sebelah sana ada ruang memorial seperti ruang kerja kantor ya. Terus nanti yang sebelah sini ada ruang Raja Molo. Jadi Cantik Raja Molo itu hiasan di depan kapal raja zaman Pakubuwono keempat, tapi yang membuat putra mahkotanya yaitu Pakubuwono kelima yang kelak jadi raja seperti itu. Jadi itu nanti di sini ada juga replikanya. Itu perjalanan dari Solo ke Madura, tapi nanti transitnya ke Gresik dulu. Oh, gitu. Seperti itu ya, kalau kayak Titanic lah kalau sekarang. Kapal pesiarnya raja. Tapi ini sekarang masih ada nggak sih, Mbak, aslinya? Kalau aslinya udah nggak ada. Oh, oke. Tinggal yang aslinya tinggal itu aja, apa hiasannya atau Iya, yang cantiknya. di depannya itu ya. Yang di depannya itu seperti itu. Terus kalau yang di sebelah sana nanti kita bisa lihat ruang kerja atau ruang memorial seperti ini. Nah, di sini ada beberapa foto dulu yang mengurus atau kepala museumnya dari Jayadiningrat sampai Gusti Adiwijaya itu yang pakai kumis putih itu. Oke. Itu salah satu putra dari Pakubuwono 10 sebenarnya. Oh, gitu. Jadi karena sekolahnya di Leiden, beliau juga pinter sih, termasuk polyglot, jadi bisa satu bahasa lebih. Terus ya gayanya atau stylenya seperti orang Belanda Iya. memang. Terus kalau yang pakai crown merah itu di lukisannya itu Pakubuwono 9, 10, 11, 12. Seperti tadi yang di piring sewon, raja yang wafat terakhir adalah Pakubuwono 12. Kalau sekarang kan 13 ya. Oke. Ini Jadi- kenapa nih, Mbak? Kok dari Pakubuwono 9? Karena sesuai berdirinya museum dari Oh, masa gitu. Pakubuwono 9 Oke. seperti itu. Tapi kalau mau melihat wajah raja dari 1 sampai 8 bisa ke keraton. Keraton seperti langsung itu. ya, Iya. Jadi ya kurang lebih ada meja kursi lah, simple seperti ini. kurang lebih dulu gini ya, Iya, ruang kantornya. ruang raja-raja. kantornya kayak gitu. Nah, kalau ini ada wayang, kalau yang sebelah sini berbagai macam wayang. Tapi nanti yang sebelah sana ada yang wayang gedok, wayang yang cerita Ramayana Mahabharata ya. Terus kalau yang sebelah sini berbagai macam wayang, ada kalau ini
Namanya Wayang Wahyu. Ini untuk ya 1960-an itu bruder-bruder di Solo membuat wayang untuk penyebaran agama Nasrani. Oh, gitu. Meskipun zaman dahulu Mataram sudah Mataram Islam, Sunan-sunan itu atau Wali Songo ya. Penyebaran agama juga pakai budaya, pakai wayang, pakai gamelan seperti itu. Nah, ini angelnya. Jadi dari Wayang Wahyu namanya. Okay. Terus nanti ada wayang Bali yang sebelah sini, ada wayang suket atau rumput untuk mainan anak-anak atau berlatih untuk dalang. Ya mungkin apa ya? Kalau zaman dulu mainan masih terbatas ya, nggak seperti sekarang. Terus ada wayang klitik. Wayang klitik itu badannya dari kayu, tangannya dari kulit seperti itu. Terus yang tangannya aja kayak gitu. Makanya kalau digerakkan kan klitik-klitik gitu ya. Oh, makanya gitu. disebut wayang klitik. Terus kalau yang sudah jarang dipentaskan itu ada wayang beber. Itu biasanya pakai kertas atau kain, nanti dilukis di kertasnya ini. Kalau yang ini lebih kurang panjangnya 3 sampai 4 meter. Jadi kalau pas dipentaskan, diceritakan, kalau sudah selesai ini digulung, yang sebelah sini dibeberkan. Kayak gitu. Terus iya. Nanti ada kayak standing untuk meletakkan 2 cagak ini, 2 kayu ini. Kalau selesai semua digulung, nanti kotak wayangnya kecil gini. Seperti ini. Beda dengan kotak wayang yang kayak gini. Itu biasanya agak besar karena lebar tokohnya lebih dari 100 biasanya gitu. Ini yang tentang wayang. Oke, kita bisa lihat sebelah sini beberapa koleksi wayang. Ini ada wayang golek menak. Ini lebih ke cerita Islam sih. Ada naskahnya nanti kalau mau tanya ke Pak Toto, karena di sini juga ada yang ahli di manuskrip ya, buku-buku lama. Jadi nanti kisah-kisah seperti ini ada yang ditulis di buku-buku di manuskrip, cerita dari wayang golek menak. Oke, lanjut lagi. Ini ada beberapa yang kisah Panji, tapi kalau Panji itu sudah jarang dipentaskan memang. Biasanya lebih ke orang nari ya, pakai topeng. Itu sebenarnya cerita dari Jawa Timur. Oh, sekarang lebih nari ya? Tapi kalau yang sering dipentaskan memang wayang kulit puro dengan cerita Mahabharata. Tapi kalau yang Ramayana orang lebih tertarik untuk ditarikan sih, seperti kayak yang di Prambanan. Terus kalau di Solo yang di Balikambang. Cuma kalau sekarang posisi Balikambang baru direnovasi ya. Itu biasanya pentas di samping sini di Geraha Wisata. Itu ada dikasih panggung gitu ya. Ini yang terus ini yang Bali. Bali kurang lebih ceritanya juga Mahabharata Ramayana seperti itu. Nah, ini yang wayang kulit Purwo dengan cerita Ramayana yang sebelah sini kayak gini. Terus ini ada koleksi ira-irahan itu untuk menari seperti ini. Ini yang untuk Gambiranom, ini untuk yang Ramawijaya. Bahannya juga dari kulit sih. Jadi dulu dipakai untuk menari di depan Presiden Soekarno seperti itu. Oh, ira-irahan tuh kayak kulo atau untuk mahkota gitu ya, untuk nari seperti ini. Atau kalau di wayang Makuto ya. Makuto. Makanya di mana itu daerah Colomadu ya, ada Makuto Romo itu ada di jalan itu ya? Iya, yang di jalan itu kan untuk kayak untuk topinya ya kalau di cerita wayang. Nah, ini koleksi mesin jam panggung. Ini salah satu koleksi yang dulu ada di Keraton Kartosuro. Tapi karena keratonnya rusak, terus hancur karena gara-gara ada geger pecinan itu, terus bisa dibawa ke sini dan keraton pindah ke Surakarta sampai sekarang sekitar 1740-an lah. Dan ini penunjuk waktunya seperti ini karena ini kondisi rusak ya, tinggal mesin atau kerangkanya dengan penunjuk waktunya seperti ini. Paling enggak ini muter. Dulu ada ini. Paling enggak ada angka atau apanya ya, ada yang untuk nutup mesinnya. Namanya seperti tadi ini. jam panggung. Jam panggung seperti ini. Dulu tempatnya di alun-alun karena besar ya, jadi orang jarak jauh bisa kelihatan seperti itu. Berarti dalam mesin jam itu juga kayak gini, kurang lebih kayak gini. Ini tinggal kalau orang tinggal kerangkanya, tulang-tulang seperti ini. Tinggal tengkorak aja. Iya, tengkorak. Terus di sini ada koleksi miniatur Madi Renggo. Ini koleksi, ini sebenarnya aslinya ada di keraton.
Jadi kalau Mandi Renggo ini untuk acara supitan atau sunatan putra mahkota. Jadi kalau putra mahkotanya itu ya mau ini ya akad balik mau disunat, tempatnya seperti ini. Tapi di Khusus keraton. untuk itu? Iya, yang di keraton. Bahannya juga dari kayu seperti ini. Tapi sekarang masih kan, Mbak? Masih sih. Tapi karena lama keraton tutup ya, saya belum pernah ke sana lagi. Kemungkinan masih. Jadi karena pernah ya Dua Raja itu sempat geger, ada beberapa tempat yang memang tidak bisa diakses kayak gitu. Terus ini gamelan genderan. Genderan ini single player. Jadi terinspirasi orang bermain drum atau piano, jadi kaki dan tangan main. Kalau yang gamelan satu set itu kan hanya tangan yang main. Nanti kalau yang jadi yang panjang ini untuk tangan. Nanti kalau kakinya ada pedal di sini. Toh kalau mau dimainkan harus dibuka vitrinnya ya. Cuma ini karena kondisi koleksinya tidak mungkin kan dimainkan, tetap kami casing seperti ini. Kalau tidak kan pengunjung ya dia penasaran usil mau pegang mau memainkan seperti itu. Ini gamelan genderan. Oh, jadi kayak drumnya ada pedalnya ya? Ada pedalnya, kakinya nginjak. Nah ini spesial juga ada mesin ketik huruf Jawa. Huruf Jawa pakai ono coroko. Karena dulu ya pejabat-pejabat di keraton kalau ada surat-surat resmi memakai mesin ketik seperti ini. Meskipun ada juga yang pakai tulis tangan. Itu yang pakai Ono Coroko itu. Nanti ada yang jadi kayak manuskrip juga sih. Terus ada alat makan yang milik dari keluarga. Ya kalau dulu untuk di keraton juga ada beberapa ya seperti ini simple. Model ada kukusan, ada ceting, ada kayak mangkok gitu ya. Lucu ya, masih tradisional. Terus kalau yang bawah itu kecohan, itu tempat dubang. Jadi kalau orang habis nginang, buang ludahnya di sini. Jadi nggak asal di jalan. Itu kan tidak ini estetik juga. Polusi. Polusi. Terus kalau ini untuk buah untuk penawar racun ya. Kalau orang sekarang mungkin penawar racunnya pakai air kelapa ya, air kelapa. Jadi ini kayak ya sejenis pohon kelapa sih, kayak batoknya itu ya tempurungnya, seperti itu. Gitu. Tapi ini dulu buat tempatnya aja atau? Tempatnya aja kan? kayak gitu. Terus apa ini, Mbak? Kalau ini pelana kuda atau saddle-nya. Jadi kalau dulu kan tetap ya alat transportnya pakai kuda. Meskipun ada kereta tapi keretanya disimpan di keraton. Kalau di sini enggak. Kereta jadi hanya juga. Iya, kayak gitu kereta. Jadi kalau pelananya sih seperti ini dari kayu juga ini, berat ini. Jadi, ini zaman sekarang emang dari kayu ya, Mbak? Kalau sekarang mungkin kayaknya lebih empuk mungkin nggak yang seberat kayu jati. Kalau orang dulu tetap kan kayu jati kan, tapi kalau sekarang mungkin lebih banyak yang nggak kayu, nggak yang besi berat banget juga. Berarti kudanya ini berat banget ya? Iya makanya. Berat. Belum nanti dinaiki yang penunggangnya. Belum lagi bawa tombak. Bawa tombak lah itu. Oke, aku penasaran ini ruang apa ini, Mbak? Yang mana? Ini yang belakang ini sebenarnya ruang miniatur. Wah, ini kok ada sepeda-sepeda apa ini, Mbak? Kalau sepeda ini sebenarnya kolaborasi pameran dari Museum Gubuk Wayang yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi beberapa koleksi sepedanya dipamerkan di sini seperti itu. Kolaborasi ya berarti? Iya, jadi ini bukan milik Raja. Ya tambahan biar orang mungkin lihat yang jadul-jadul terus ada jadul lagi tapi gaya-gaya Eropa kan seperti ini. Meskipun ini buatan mereka juga ya dari sana. Tapi ini asli nggak sih, Mbak, kayak gini? Asli. Dari zaman Belanda? Ada yang beberapa yang zaman dulu terus diperbaiki ya, karena ada yang kondisi rusak terus jadi ya? bagus kayak gitu. Nah kalau yang di ruang miniatur ini ada beberapa koleksi ya. Kami punya ini Masjid Agung Demak miniaturnya. Jadi sebenarnya sebelum Mataram itu pecah jadi dua, sebenarnya dari Demak, Pajang, Mataram sampai Kartosuro. Terus pecah lagi jadi Yogyakarta dan Surakarta. Makanya ada ya Nyemak ini salah satu yang menurunkan raja-raja sampai sekarang. Meskipun sebelum dari Mataram Islam dulu ya Majapaitan, jadi zaman Hindu Buddha seperti itu. Makanya kalau di Jawa Tengah ada Candi Prambanan, ada Borobudur, peninggalan zaman dahulu. Ya kalau dulu untuk penyebaran agama Islam juga sih, zaman Wali Songo juga. Maksudnya ini ya?
Terus kalau yang ini makam Imogiri. Jadi ini makam khusus raja. Jadi apa ya? Nanti tetap dibagi dua sih. Ini untuk yang Pakubuwono, raja yang di Solo. Kalau yang sebelah sana untuk Hamengkubuwono, Jogja. Iya. Berarti gini ya, Mbak? Nanti kepotong ini, guys. Oh. Cuma kalau mau nyekar di sini memang harinya juga tidak tiap hari buka, Senin dan Kamis bukanya. Oh, cuma Senin dan Iya. Kamis. Tapi kalau yang di Jogja ditambah lagi hari Minggu buka untuk tambahan kalau orang pengen nyekar yang di Hamengkubuwono, Jogja. Terus atas sendiri milik Sultan Agung sebelum Mataram pecah. Itu sebenarnya Raja Jawa itu yang pengen dimakamkan di sini adalah Sultan Agung seperti itu. Nah kalau ke sini juga pakaiannya harus seperti orang keraton yang putra yang laki-laki bawa bapak pakaiannya pakai beskap, pakai blangkon, pakai jari. Kalau yang putri, yang ibu-ibu pakai kemben. Terus nanti masuk ke area makam tuh semua dilepas, gak boleh pakai sepatu, gak boleh pakai sandal, perhiasan, jam tangan semua dilepas kayak gitu. Iya, paling hanya bawa bunga gitu. Dan di dalam area makam tidak boleh mengambil gambar sama sekali. Iya, sama sekali. Tapi kalau yang masih di area sini masih boleh, atau di area-area luar yang di luar makam masih boleh mengambil apa? Gambar. Foto. Di Iya. sini berarti masih termasuk luar. Masih luar ini. Hai guys, balik lagi di Jalan-Jalan. Nah, saat ini aku lagi bareng sama Mbak Nia sebagai pengelola manuskrip yang ada di Museum Radia ini. Oke, Mbak, gimana kabarnya, Mbak? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Oke, Mbak, aku mau tanya-tanya ini. Di sini kan berarti ruang manuskrip ya namanya? Ya. Sebenarnya fungsi dari ruangan ini sendiri itu apa sih, Mbak? Kalau fungsi ruang manuskrip itu memang utamanya menyimpan koleksi manuskrip atau naskah kuno yang usianya sudah lebih dari 200 tahun. Gitu. Tetapi fungsi yang lain ya memang kalau untuk pengunjung, tapi khusus untuk peneliti ya mereka akan masuk sini. Tapi kalau hanya pengunjung biasa ya mungkin hanya sekedar lewat aja. Ya dari luar. Berarti bisa ya Mbak sebenarnya untuk masuk sini, tapi ada apa syarat-syarat atau apa? Ada prosedur sih. Ada prosedur. Iya. Kayak apa itu Mbak prosedurnya? Kalau misalnya mau ada yang meneliti nih di sini pemirsa di rumah. Kalau prosedurnya ya memang harus ada izin khusus gitu dari apa namanya? Kalau di sini kan kita ikutnya pemerintah ya, jadi izin khususnya itu ya dari pemerintah Kota Surakarta, nanti diteruskan ke UPT Museum gitu, baru diteruskan ke kita. Itu izinnya sih, ada prosedurnya sendiri, nanti bisa dicek di Instagram kami juga sih. Instagramnya apa Mbak? Bisa dibilang? Museum Radia Pustaka Surakarta. @Museum Radia Pustaka Surakarta. Ya, Oke. Yang terakhir nih Mbak, mungkin ada nih salam-salam buat teman-teman pemirsa di rumah atau ajakan biar datang ke Museum Radia Pustaka ini. Ya, buat teman-teman milenial ya khususnya itu jangan lupa akan sejarah kalian, nah, jangan lupa juga tentang peradaban yang dipunya, yang diciptakan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita gitu. Ini adalah milik kita, milik kalian juga, milik generasi selanjutnya. Jadi apa salahnya kita jaga dan kita lestarikan karena milik kita sendiri. Gitu. Oke, salah satu cara menjaga dan melestarikan adalah mengetahui sejarah itu ya Mbak ya? Iya. Dan bisa kita dapetin di Museum Radia Pustaka ini. Oke Mbak, terima kasih Mbak Nia atas waktunya udah mau aku tanya-tanya di sini. Iya, aku terima kasih juga kamu. sudah berkunjung ke ruangan manusia. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, nggak kerasa sampai di penghujung acara. Saksikan terus Jalan-Jalan Yuk di episode berikutnya hanya di TV10. Bye-bye!